Nah, berbicara tentang level kepuasan, maka saudara akan menemukan itu hari-hari, betul? Di toilet umum itu ada survei level kepuasan loh. Betul, kebersihan. Kalau di Indonesia ke Alfamart dan Indomaret itu ada level kepuasan juga, di mana kita menilai kasir yang melayani kita. Jadi saya nggak tahu kalau di Taiwan itu benar-benar level kepuasan itu sebetulnya hari-hari. Nah, waktu saya renungkan ini, maka saya mau ajak untuk kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat 8 sampai ayat 9. Nah, kita akan bicara dari Mazmur 107 ayat 8 sampai ayat 9. Oke. Saya akan bacakan bagi saudara. Ayo coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada siapa saudara? Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Perhatikan 9. Sebab, saya tertarik dengan kata ini, dipuaskannya jiwa yang dahaga, jiwa dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Seberapa puas kita dengan Tuhan? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saudara, kira-kira seberapa puas kita sama Tuhan sebetulnya? Karena ada juga orang-orang percaya yang ngerasa gak puas sebetulnya. Tapi sebagian besar orang percaya sebenarnya kita ngerasa puas kok sama Tuhan. Kita benar-benar dikenyangkan oleh kebaikan. Kita menyadari tentang peran Tuhan dalam hidup kita. Bahwa sekarang saya tuh senang banget kalau setiap kali ketemu orang. Selalu orang itu bilang gini, kalau bukan Tuhan Pak. Kalau bukan Tuhan. Berarti kalau sampai dia ngomong gitu dia sadar bahwa peran Tuhan itu besar dalam hidupnya. Saya diizinkan ketemu dengan orang-orang yang berkata ini memang Tuhan. Ini memang Tuhan. Ini memang Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk pelihara kita. Tuhan punya banyak cara untuk membuktikan bahwa dia setia dan sanggup untuk benar-benar menjaga dan memelihara hidup kita. Itu sebabnya saya berkata Tuhan, saya makin kagum sama Tuhan. Tuhan tuh hebat sekali. Nah, pertanyaan yang saya mau ajukan hari ini kepada saudara adalah gini. Seberapa puas saudara dengan Tuhan? Seringkali kita berkata, kayaknya saya gak puas. Nah, kenapa saudara gak puas? Karena seringkali tanpa sadar kita menjadikan kenyamanan sebagai parameter kasih Tuhan dalam hidup kita. Betul? Waktu Tuhan bikin kita nyaman, kita bilang Tuhan baik. Waktu hidup kita gak nyaman, kita bilang Tuhan gak baik. Tapi sadarkah saudara di dalam Roma 8 ayat 28. Ini kayaknya ayat yang di luar kepala saudara, betul gak itu? Dalam Roma 8 ayat 28 bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau saya bandingkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, diterjemahkan kata kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Saudara, mungkin saudara enggak puas sama Tuhan hari ini. Mungkin saudara kecewa sama Tuhan hari ini. Tapi percayalah Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang nonton. Bukan Tuhan yang nganggur. Bukan Tuhan yang ongkang-ongkang kaki. Tapi Tuhan yang aktif bekerja. Nah sayangnya dia tuh bekerja selalu gak show off. Dia selalu bekerja di balik layar. Paham maksud saya? Dia selalu bekerja di balik layar. Dan kita gak lihat itu. Yang kita lihat masalahnya. Yang kita lihat apa ya? Hal-hal yang membuat kita nyaman. Tapi ternyata dia sebetulnya sedang kerja. Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya.